Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembelajaran sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembahasan tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada subbab kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa penting sekitar proklamasi yang pertama. Yang kedua adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama itu tadi adalah peristiwa penting sekitar proklamasi. Di sini membahas tentang 3. Yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua adalah perumusan teks proklamasi, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa penting sekitar proklamasi. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya telah membuka jalan bagi kita semuanya tercapainya kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang ditandai dengan dijatuhkannya bom nuklir di atas kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memaksa Jepang menyerah kepada sekutu, dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada sekutu. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya kekalahan Jepang yang semulanya dirahasiakan oleh tentara Jepang akhirnya diketahui oleh rakyat Indonesia melalui siaran berita radio BBC. Setelah Sultan Syahrir mengetahui berita penyerahan Jepang, ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan pemuda. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda ini dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 di Jakarta guna membahas rencana untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini, tanggal dan lokasinya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu di Rengas Dengklok itu sendiri di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dan di dalamnya tokohnya itu adalah dipimpin oleh kelompok pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia atau kita kenal dengan PRI, dan di antara lain adalah Soekarni, Wikana, dan Sidik. Dengan adanya tujuan daripada pemuda-pemuda ini berkumpul itu untuk menculik beberapa tokoh pro kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk memastikan deklarasi kemerdekaan Indonesia ini dilakukan sesegera mungkin. Dan motivasi mereka ini adalah untuk mereka itu merasa tidak setuju dengan rapat rahasia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut dengan pihak Belanda pada tanggal 14 Agustus 1945 dan ingin memastikan kemerdekaan diumumkan tanpa menunggu persetujuan dari Belanda. Dan pembebasan setelah beberapa waktu ditahan, para tokoh yang diculik berhasil meyakinkan para penculiknya akan pentingnya persiapan dan kehati-hatian dalam menyatakan kemerdekaan. Dan akhirnya mereka dibebaskan. Dan dampak yang terjadi pada peristiwa di Rengas Dengklok ini menunjukkan peran penting pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempercepat proses deklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sendiri. Dan perumusan teks proklamasi ini yang pertama itu adalah kedatangan dan perumusan rombongan para pemuda dan Soekarno-Hatta berkumpul di rumah Laksamana Tadasi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan.
Tepatnya di ruang makam, mereka merumuskan naskah proklamasi dengan dihadiri oleh Sayuti Melik, Insinyur Soekarno, Soehatta, Murata, dan Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Dia, dan Sudiro. Dan Ahmad Subarjo ini mengusulkan kalimat pertama, sementara Mohatta itu mengusulkan kalimat kedua, yang kemudian digabungkan dan disempurnakan Insinyur Soekarno menjadi teks proklamasi. Penandatanganan ini muncul perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini. Awalnya Insinyur Soekarno itu mengusulkan agar semua yang hadir mendatanginya sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun usulan tersebut ditentang oleh Soekarni. Akhirnya disepakati bahwasanya yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno-Hatta dan bangsa, dan atas nama bangsa Indonesia itu sendiri. Sayuti Melik bertugas sebagai pengetikan naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno dengan melakukan beberapa perubahan. Pertemuan tersebut berlangsung pada dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, dan penyampaiannya kepada rakyat diputuskan bahwasanya naskah proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada Gambir. Namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk menghindari kemungkinan bentrok dengan pasukan Jepang. Oke, next selanjutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan RI. Ini adalah saat-saat di mana Presiden Insinyur Soekarno ini membacakan teks proklamasi. Dilaksanakan pada pagi hari Jumat waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman Insinyur Soekarno, dan dipenuhi oleh para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia yang ingin menyaksikan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan. Beberapa tokoh yang hadir itu di antara lain Dr. Budaran, A.A. Marawis, Ersono Cokroaminoto, Otto Iskandar, dan yang lain-lainnya. Dan waktunya itu adalah pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pidato pembukaannya adalah sebelum pembacaan proklamasi, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya kepada hadirin. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno menyatakan pentingnya peristiwa tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia, serta keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk mengambil nasib dan kemerdekaan tanah air itu sendiri. Selanjutnya, pembacaan naskah teks proklamasi, dan acara pembacaan teks proklamasi ini menjadi momentum bersejarah penting dalam sejarah Indonesia yang menandai langkah awal menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang kedua, subbab yang kedua, yaitu sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Ada 3 di dalamnya. Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi itu sendiri. Yang kedua, dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah tindakan-tindakan yang harus dari berbagai daerah. Dari Solo, Makassar, Sulawesi, dari Bali, dan yang lain-lainnya. Oke, penyebaran berita proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi diterima oleh Kepala Bagian Radio Domei Waidan dari wartawan Domei bernama Syahrudin. Meskipun berita proklamasi itu dihentikan setelah 2 kali disiarkan karena diintervensi oleh Jepang, Waidan itu memerintahkan agar siaran berita proklamasi terus dilakukan setiap setengah jam hingga pukul 4. Dan pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk mengklaim berita proklamasi itu sebagai kekeliruan serta menyiarkan berita tersebut. Dan para pemuda ini membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa teknisi radio setelah pemancaran radio Domei disegel.
Selanjutnya adalah dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan, membentuk Komite Aksi Menteng 31 yang bertujuan untuk yang pertama adalah memungkinkan pemimpin RI berbicara di hadapan rakyat. Yang kedua adalah menjaga semangat kemerdekaan rakyat. Yang ketiga adalah menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai tanpa bantuan dari Jepang. Dan yang terakhir ini adalah tindakan-tindakan Eropa dari berbagai daerah, dari Makassar, dari Bali, dari Solo, dan dari Bandung. Yang lebih enak itu adalah yang lebih kita kenal, yang lebih mudah kita hafal adalah dari daerah Bandung yang itu pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas. Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih.